Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa bermajlis dalam majlis atau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam istilahkan dengan Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Nabi kita bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'um." Kalau kalian atau jika kamu lewat di majelis atau di taman-taman surga, maka singgahlah, kata Nabi SAW. Dan disebutkan yang dimaksud dengan Raudhatul Jannah atau taman-taman surga adalah majelis ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas dari kitab Ar-Rahiqul Maktum terkait bagaimana Nabi kita Muhammad SAW pada awal sebelum wahyu beliau terima itu ada aktivitas uzlah, ya, beliau beruzlah menyendiri di Ghar Hira, ya, Gua Hira. Maka fase berikutnya yang merupakan periode dakwah Nabi SAW di kota Mekah, ya, di tempat asal beliau. Di sini penulis mengatakan Jibrilu yanzilu bil wahyi. Malaikat Jibril alaihissalam turun dengan wahyu, ya, wahyu. Dan memang di antara tugas utama Jibril alaihissalam adalah menurunkan wahyu atau menyampaikan wahyu. Makanya diistilahkan Jibril itu dengan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dari langit. Sedangkan rasul di bumi itulah para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rasul di langit, ada rasul di bumi. Rasul di langit atau utusan dari langit itulah Jibril, rasul di bumi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Jibril nggak ada pekerjaan yang lain selain wahyu? Karena pernah, ya, seorang mengatakan pada saya, sekarang Jibril itu menganggur, dia tidak ada kerjaan. Kenapa? Karena nggak ada lagi nabi yang turun, nggak ada wahyu. Maka dari beberapa hadis yang sahih, ya, jelas bahwa Jibril tugas utamanya menyampaikan wahyu. Akan tetapi bukan menyampaikan wahyu saja kerjanya sehingga sekarang jadi pengangguran gitu, bukan, ya. Tugas utamanya menyampaikan wahyu, tugas yang lain banyak. Di antaranya bahkan ketika kaum Sodom, ya, kaum Nabi Lut, ya, yang melakukan praktek homoseksual itu diazab oleh Allah, itu yang mengazabnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, malaikat Jibril dengan sayapnya, ya, mencungkil, ya, kota Sodom itu diangkat ke langit, dibalik, ditimpakan, itu dengan sayap Jibril alaihissalam. Jadi ada pekerjaannya lain banyak, ya. Bahkan tiap tahun itu Jibril turun ke bumi, ya, dari langit. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dekat, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah, malaikat turun pada malam itu.
kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diselanjutkan ayatnya sampai pada tanazzalul malaika, pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun, tanazzalul malaikatu warruh, dan ruh. Ya, ruh di sini adalah malaikat Jibril. Sama juga dalam ayat lain, ruh itu malaikat Jibril yang ketika Allah utus kepada Nabi Isa alaihissalam dan yang lainnya. Jadi tiap tahun juga mesti. Jadi alhamdulillah ya. Ini jangan, ya maksudnya mungkin salah paham, tapi ya begitu saya dengar ini malaikat Jibril nggak ada pekerjaannya sekarang, duduk-duduk aja. Enggak, ada ya. Mereka bertasbih kepada Allah, malaikat Allah Subhanahu wa taala ada aktivitasnya. Maka ini juga termasuk kalau bapak-bapak yang udah pensiun, Pak. Bukan berarti nggak ada aktivitas sama sekali. Ya, ikut taklim ya, pengajian, atau ya rajin ke masjid ya. Salat sunat. Kalau juga nggak sanggup salat sunat, yang paling gampang adalah banyak berzikir dan baca Al-Quran ya. Jadi nggak ada istilahnya seorang muslim itu nggak ada aktivitas, nggak. Selama dia masih ada lisannya, akalnya masih normal, maka dia bisa beraktivitas, beribadah kepada Allah dengan disesuaikan ya, disesuaikan dengan kondisi. Maka di sini walamma takamala lahu 40 sanah, ketika sudah genap berusia 40 tahun ya. Dan menurut penulis usia 40 tahun itulah kesempurnaan seorang ya. Jadi mulai dari balita, kemudian remaja ya, sudah jadi pemuda, 40 itulah usia yang ideal ya, usia yang ideal dan sudah sangat dewasa dan matang ya, dewasa dan matang seseorang ya. Maka tidak mengapa kita setuju itu, kenapa syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden itu 40 tahun, nggak apa-apa, kita cocok, itu dari dulu sudah begitu ya. 40 tahun saya, maka sekarang digugat ya, digugat ke Mahkamah Konstitusi ya. Bilang ada yang mau calon di bawah 40 ini nggak bisa karena undang-undangnya 40, dan sebenarnya itu dia angka usia 40 itulah yang ideal jemaah mereka subhanahu wa ta'ala. Atau begini ya, nanti kita sebutkan ya, 40 di sini dalam hitungan tahun Qamariyah, tahun yang hitungannya bulan. Kalau tahun Syamsiyah atau Masehi yang kita gunakan sekarang itu kemungkinan usianya baru 39. Baru 39. Ya, nanti kita sebutkan di sini. Karena tahun yang hitungan pakai matahari 360 hari setahun. Tahun pakai peredaran bulan ya, yang kita pakai ini kan matahari, Pak ya. Makanya matahari terbit ya mulai jam mulai jam 12 malam ya. 12 malam itu sudah masuk, nanti jam 12 malam sudah masuk hari besok. Tapi kalau hitung bulan masuknya tadi maghrib tadi. Makanya sehari sebelum kita puasa kita sudah sholat tarawih karena udah masuk malam hari untuk Ramadan besok gitu. Dan kalau hari Qamariyah itu cuma 345, Pak. Nah, bayangkan 345 dikali 10 345 berarti selisihnya sekitar 15 hari ya. 15 atau 11 hari setahun. Kalau kali 10 sudah 100-an ya. Makanya kalau ada bapak-bapak yang kalau pakai tahun Masehi, oh usia saya baru 70. Enggak, kalau pakai Qamariyah itu kayaknya udah 73 itu, Pak. Ya. Atau saya baru 60. Kalau 60 berarti Qamariyah itu udah 62 ya. Jadi jangan merasa lebih muda, kita sebenarnya lebih tua itu kalau Qamariyah ya. Karena kan kadang hitung Nabi usianya sampai 63 tahun ya. Tapi kalau hitungan Masehi itu baru 60 ya, 60. Kemudian waqila walaha tub'atsu ar-rusul, dan banyak riwayat menyebutkan semua rasul itu
diangkat menjadi nabi, dapat wahyu itu usianya 40. Nah, jadi nggak apa-apa itu, biar aja peraturan undang-undang capres dan cawapres itu usianya minimal 40, nggak apa-apa 40. Ya, itu usia yang cukup matang. Ya. Ini kalau ada yang gugat, ini kalau ada bapak-bapak yang bisa membantu menggagalkan gugatan itu satu kontribusi yang luar biasa. Ya. Biar 40 saja, tetap 40. Maka di antara tanda-tanda kenabian sudah mulai ada pada beliau. Kenapa? Famin dzalika anna hajaran bi Makkah kana yusallimu alaihi. Nabi sudah merasakan sesuatu yang kalau bahasanya tanda kutip udah agak asing dan aneh gitu ya. Apa itu? Ada beberapa batu ya, bebatuan atau batu di kota Mekah itu sering memberi salam pada Nabi SAW. Tanda-tandanya sudah mulai sebelum Jibril turun dengan wahyu, itu beberapa batu di kota Mekah itu memberi salam kepada beliau. Kalau di kota Madinah, yang sedih dengan Nabi SAW itu pohon kurma. Ada pohon kurma yang dijadikan mimbar, Nabi bersandar ke pohon itu. Artinya bukan pohon masih ada buahnya gitu Pak ya, maksudnya batang kurma ya begini ya. Jadikan sandaran Nabi. Itu ketika dipindahkan dia menangis ya, ada suaranya. Ini mukjizat Nabi kita Muhammad SAW ya. Jadi kalau Nabi Sulaiman mukjizatnya berbicara, mengerti bahasa hewan. Kalau Nabi pohon yang kita anggap benda mati ya, nggak bisa bicara. Nabi pohon menangis, beliau bisa mendengarkan karena berpisah dengan beliau, nggak dipakai lagi, dibuat mimbar. Akhirnya pohon kurma itu juga dipindah, menangis dia sampai dipegang-pegang ya, supaya seperti anak bayi. Di dalam hadis itu seperti itu, seperti bocah yang nangis dipegang oleh Nabi SAW. Jadi beberapa batu ya yang beliau hafal sudah sering memberi salam. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra, kalau Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu ya, kullu syai', semua segala sesuatu, min syai'in illa yusabbihuna bihamdih. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak paham tasbih. Ya, tadi batu itu kita nggak paham, tapi semuanya kata Allah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minha, di antaranya juga sudah mulai tanda-tanda bahwa Nabi SAW mimpi melihat sesuatu yang nyata ya, sesuatu yang di alam mimpi akan tetapi itu kemudian nyata dalam kehidupan, dalam keseharian yang sudah beliau lihat ya. Kemudian beliau kalau melihat beberapa mimpi itu seperti falak as-subhi, seperti subuh ya, yang mulai terang seperti itu. Itulah yang beliau lihat di dalam mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu terus menerus ya, batu mimpi itu datang selama 6 bulan, sittatu asyhur, 6 bulan seperti itu terus menerus ya. Dan sebelum saya lanjutkan, kata ulama kita, ini khusus untuk Nabi mimpi seperti itu ya. Jadi jangan nanti ada orang hari ini saya bermimpi ini sholat ini bukan lagi 5 rakaat sudah 4, nggak ada, nggak bisa. Ini mimpi ini khusus untuk Nabi. Kalau seseorang muslim bisa dia dapat mimpi yang baik ya, dan yang sebagainya, tapi tidak bisa dijadikan syariat. Contoh mimpi kemudian dijadikan syariat, tapi karena disetujui oleh Nabi. Mimpi salah seorang sahabat tentang azan. Azan ini lafadznya itu salah seorang sahabat melihat dalam mimpinya ya, takbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sebutkan pada Nabi. Yang itu saja. Itu yang kamu lihat dalam mimpi, itu bacakan untuk azan. Itu artinya disetujui oleh Nabi. Kalau hari ini ada yang mimpi kemudian disetujui oleh Nabi, boleh dijadikan syariat. Tapi nggak ada lagi
Nabi untuk menyetujui itu. Ya. Jadi kalau ada mimpi baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik maka istighfar ya, malam hari misalnya ya, dan yang sebagainya. Kemudian kenabian ini ya, wahyu ini turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu selama 23 tahun ya. 23 tahun. Oleh karenanya dalam beberapa hadis disebutkan fahadihi ru'ya juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dalam beberapa hadis mimpi yang dialami oleh Nabi SAW itu disebut satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Karena apa tadi? Prosesnya 6 bulan Pak. Dalam setahun berapa? 12 bulan. Maka dalam setahun ada 2 bagian berarti Pak, karena 6 kan. Makanya itu pemahaman hadis ini kalau kurang dipahami juga nggak apa-apa. Karena dalam hadis itu disebutkan mimpi yang dialami Nabi itu satu bagian dari 46 bagian. Karena tadi kenapa 46? Nabi 23 tahun. 23 tadi setiap 6 bulan berarti dalam satu tahun ada 2 bagian. Berarti makanya 23 kali 2 46 ya, 46. Jadi ada fase-fasenya seperti itu ya. 6 bulan dalam setahun, sedangkan totalnya Nabi adalah mendapat wahyu 23 tahun, berarti 2 kali 23 46 ya. Kemudian ketika bulan Ramadan ya, ini bulan Ramadan ini nama bulan yang sudah ada sebelum Islam datang ya, kita sudah sebutkan ya. Kisah-kisah orang jahiliyah waktu itu mereka pada bulan Ramadan sudah ada. Tapi puasa Ramadan baru ada tahun kedua Hijriah ya. Nama bulannya sudah lama ada. Pada bulan Ramadan di tahun ketiga dari beliau mulai beruzlah ya, menyendiri ya dan sebagainya. Disitulah pertama sekali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk bumi. Ya. Di sini penulis menyebutkan ayyafidha min rahmatihi ala ahlil ard. Di sini penulis mengatakan Allah memberikan atau menaungi, mengkaruniakan kepada penduduk bumi rahmatnya. Jadi dengan turunnya wahyu ini ada nabi, itu sebenarnya rahmat yang sangat besar bagi penduduk bumi. Ya banyak rahmat Allah. Misalnya tiba-tiba di suatu tempat itu Pak ada gas alam, ada minyak bumi, dikelola 30 tahun habis, kering habis sudah. Tapi tempat itu kemudian terkenal ya selama 30 tahun itu. Saya nggak sebut tempatnya, tapi sekarang pas 30 sudah habis. Rahmat Allah ya. Tiba-tiba suatu tempat ada nikel Pak ya, untuk bahan baterai ya, baterai HP, baterai mobil listrik dan macam-macam. Oh, orang rame-rame itu Pak buat itu rahmat. Tapi ternyata rahmat yang paling besar bukan itu. Rahmat paling besar ketika di bumi ini Allah turunkan wahyunya, kemudian ada nabi yang mengajarkan manusia, mengajak manusia kembali ke kampung halamannya, ke tempat asalnya, yaitu di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia berasal dari Adam alaihissalam. Nabi Adam tempat asalnya di mana Pak? Di surga. Berarti kampung halamannya Pak bukan di Jawa Timur Pak, bukan di Jawa Tengah, bukan. Itu kampung lahir boleh Pak, tapi kampung asal kita adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau hari ini udah dekat Ramadan, kita udah siap-siap itu iklannya, ini beli tiket kereta ini macam sebelum kehabisan. Ini sebelum kehabisan juga Pak. Nggak akan habis, tapi sebelum kehabisan jatah waktu untuk memesan tiket, untuk memesan tempat di surga ini cepat sekarang Pak. Ini tiket semua udah mulai nih orang jualan Pak, sebelum orang mudik Pak ya. Tapi tempat kampung halaman kita bukan tadi itu, bukan di Sumatera, Sulawesi, bukan itu.
tepatnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kehabisan, bukan kehabisan tempatnya ya. Kalau di sekarang ini tiket itu kehabisan, memang keretanya habis, kursinya, pesawat habis kursi. Ini enggak, di surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Enggak pernah luas, habis tempatnya. Enggak, jangan khawatir kehabisan. Yang masalah habis waktu, kesempatan untuk beramal masuk hingga bisa masuk surga Allah. Itu yang masalahnya ya, tempat sisa waktu kita. Yang itu sudah pasti, yaitu kematian, itu sudah pasti ya. Jadi habis kuota untuk beramal. Maka itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar bagi penduduk bumi ketika ada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi. Dan sampai hari ini Pak, kalau ada satu tempat ya, ada ulama misalnya, itu berkahnya terasa sampai satu kampung itu, misalnya kampung tertentu ya, daerah tertentu ada ulama ya, di situ. Itu terasa memang ya, terasa karena mereka mewarisi para nabi. Walaupun berkahnya nggak sebesar berkah seorang nabi, akan tetapi ya karena mewarisi ilmu para nabi, maka keberkahan itu akan dirasakan ya, akan dirasakan dan ada ya. Bahkan mungkin kampung yang terpelosok jadi terkenal karena ada ulama, ada kiai terkenal yang lahir dari kampung itu ya, kampung itu. Kita beri contoh misalnya Imam An-Nawawi ya. Imam Nawawi ini dari kampung kecil namanya An-Nawa. Sampai hari ini orang nggak tahu di mana An-Nawa itu, tapi tahu ada kampung An-Nawa, ada daerah namanya An-Nawa. Dari situlah asalnya ulama besar dari mazhab Syafi'i, yaitu Yahya bin Syaraf An-Nawawi ya. Kemudian di sini fa'akramahu bin nubuwah, Allah muliakan nabi kita dengan nubuwah ya, dengan kenabian. Wa anzala ilaihi Jibril bi ayatin minal Qur'an, dan Allah turunkan Jibril dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mulai diturunkan, yaitu yang sudah kita tahu surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang pertama sekali. Kemudian wa ba'da an-nazar wa ta'ammul min al-qara'in wa dalail yumkinu lana an nuhaddida dzalika. Beliau ini Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, menurut catatan beliau itu, beliau melakukan penelitian. Beliau simpulkan hari turunnya wahyu pertama sekali kepada Nabi itu ya, Iqra, ketika beliau suruh Nabi membacakan, perintahkan Nabi membacakan, Iqra, bacalah. Itu adalah hari Senin. Hari Senin tanggal 21 Ramadan ya. Nah, berarti sudah sesuai, inna anzalnahu fi lailatul qadri ya. Hal yang pertama sekali turun Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu di sini tanggal 21 Ramadan. Makanya sudah cocok dengan beberapa hadis, dia ada pada Lailatul Qadar itu ada pada malam ganjil dalam setiap bulan Ramadan ya. Nah, bagaimana akhirnya berdasarkan yang kita sampaikan ini, berarti memang kurang tepat ya. Itu tentu kita hargai perbedaan, tapi kurang tepat kalau 17 Ramadan, karena di sini disebutkan jelas itu dalam ayat malam Lailatul Qadar. Termasuk surat ini Al-Iqra ini turun pertama sekali malam Lailatul Qadar, dan kita sepakat Lailatul Qadar itu ada dalam 10 terakhir. Makanya di sini disebutkan 21 Ramadan, dan bertepatan ya dengan 15 Agustus ya, 610 Masehi ya. 15 Agustus 610 Masehi ya. Ini berarti kalau ini dekat-dekat dengan ya, seperti ini kan bergeser terus ya, bergeser terus. Sekarang kita Ramadan bulan awal akhir Maret dan April ya, dan sebagian April ya. Tapi nanti kan mundur lagi sampai begitu ya. Nah, sama seperti ini berarti Ramadan itu tahun 610
Masehi itu Ramadan itu pada bulan Agustus. Tahun 1945, sekali lagi kami ulang, 1945 Masehi, ya, di mana tahun kemerdekaan kita itu Ramadan bulan Agustus juga. Ramadan bulan Agustus. Nah, jadi bulan Hijriahnya nggak berubah begitu, tapi ya karena beda cara penghitungannya, sehingga dari nggak ketemu dengan pas, ya. Misalnya Muharram tidak pas dengan bulan Januari, yang bergeser karena beda tadi, ya, yang menjadikan standar satu matahari satu bulan. Kemudian waktu itu secara detail beliau sebutkan sini usia Nabi kita Muhammad SAW 40 tahun, ya, 40 tahun Hijriyah, ya, Qamariyah, ya, atau waktu itu belum ada Hijriyah karena belum bulan tahun Hijriyah. Sini Qamariyah, tahun hitungan bulan, ya. 40 tahun 6 bulan 12 hari, ya, menurut Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri ini. Atau kalau dalam tahun Masehi, ya, hitungan matahari, ya, Syamsiahnya itu 39 tahun, kemudian lebih kurang 3 bulan 20 hari, ya, 3 bulan 20 hari, 39 tahun. Jadi belum pas, ya, belum pas kalau tahun Masehi, ya, karena tadi sekali lagi tahun Qamariyah itu lebih singkat sehingga hitungannya lebih banyak. Kemudian beliau di sini penulis mengatakan mengajak kita untuk mendengarkan bagaimana Aisyah, ya, Aisyah istri Rasulullah SAW yang menceritakan, ya, hadis ini dari Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwa awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya salihah. Pertama sekali, awal mula wahyu diturunkan pada Nabi SAW adalah mimpi yang baik. Karena mimpi ada yang mimpi baik, mimpi tak baik. Mimpi tak baik ini mimpi baik dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi tak baik dari syaitan, ya. Ada mimpi yang was-was, ya, orang yang mungkin tidur karena lelah, ya, pikiran, sehingga terbawa ke alam mimpi, ya, ke alam mimpi. Dan sampai hari ini di dalam Sahih Bukhari, ya, dalam kitab-kitab hadis itu disebutkan bab tentang mimpi memang, karena ada mimpi yang baik, ya, mimpi yang baik itu ada, ya, ada. Kemudian sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa mimpi itu kadang terlihat seperti subuh yang menjelang, ya, terbit fajar seperti itu, yang terang benderang. Kemudian beliau mulai senang, ya, mulai suka untuk menyendiri, ya, karena seperti Ashabul Kahfi, ya, melihat fenomena kaumnya menyembah berhala, beliau Ashabul Kahfi nggak tahan, kayaknya ini bukan menyembah berhala. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua, ya. Nabi begitu juga melihat kaumnya menyembah berhala, ya, patung-patung begitu diagungkan di dalam Ka'bah disimpannya. Beliau enggak, secara fitrahnya enggak bisa terima, karena sebagaimana kata beliau sendiri, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu, manusia itu dilahirkan dengan fitrah. Arti fitrah di sini Islam. Setiap orang sebenarnya cenderung kepada Islam. Terus kenapa dia cenderung kepada yang lain? Fa abawahu yuhawwidanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, atau yumajjisanihi, atau dia jadi orang Majusi. Makanya ada ilustrasi mengatakan seandainya seorang lahir taruh di pulau terpencil, jangan ada orang di situ, jangan ada orang. Ibunya juga jangan ada, tapi ya gimana cara dia diatur tetap bisa makan gitu kan, bayi. Karena kalau ada ibunya pasti dia cenderung ikut ibunya. Tapi sendiri dia di tempat itu, ada makan minum sampai tumbuh, kata ulama kita, yakinlah dia akan cenderung kepada Islam, karena itulah fitrah, ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, Allah sudah mengambil persaksian, ya, kepada anak Adam, ya.
ketika mereka masih ini bahwa akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah mulai seperti itu, wa kana yakhlu bi ghari Hira, maka beliau SAW menyendiri, berkhalwat ya, berkhalwat menyendiri artinya di gua Hira. Kemudian datang kepada keluarganya, pada istrinya dengan sedikit bekal, kemudian balik lagi ya ke gua Hira. Demikian selanjutnya. Maka suatu ketika faja'ahu al-malak, suatu ketika datanglah malaikat, faqala iqra, maka malaikat mengajarkan pada Nabi SAW untuk membaca, bacalah, ya, baca. Jadi yang baca di sini maksudnya talaqi ya, ditalqin ya, bukan dikasih ini baca bukan, karena Nabi kita tidak membaca yang tertulis, tapi disuruh perintahkan untuk membaca yang dibacakan dari lisan langsung, sama seperti anak-anak Pak. Alhamdulillah anak-anak kadang belum bisa mengaji Pak, tapi sudah hafal juz amma. Bagaimana caranya? Dipegang saja mayahnya, pegang mayahnya, sabbihisma rabbikal a'la, nggak bisa dia. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Diulang-ulang begitu dibaca Pak, 7 kali dibaca anak-anak 4 tahun itu Pak bisa Pak. Diajar gitu saja. Atau wasyamsi wadhuhaha, dia ulang 7 kali 10 kali bisa, padahal dia nggak bisa membaca, belum bisa baca Iqra saja belum bisa, tapi dia bisa baca yang kita lafalkan, hafal dia. Alhamdulillah, dan ini terbukti ya bisa, itu anak kecil. Makanya saudara-saudara kita yang mu'allaf juga begitu kan, nggak bisa mengaji Pak, tapi bisa Al-Fatihah untuk sholat. Kenapa? Diajar aja, nggak sampai 1 jam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bisa dia. Bahkan ya, ini Tirmizi ya, politisi itu Pak ya, kalau kampanye itu dia bukan agama Islam tapi tahu Assalamualaikum, bisa ya, bisa ya. Ada itu politisi, saya waktu kampanye ke daerah itu, orang itu mungkin juga nggak tahu dia orang bukan Islam, Assalamualaikum, jawab semua Waalaikumsalam, lagi kampanye. Bisa ya, orang bisa itu, insyaallah. Kemudian waktu itu Nabi menjawab ma ana biqari ya, beliau terus terang mengatakan saya ini nggak bisa membaca. Maka diambil atau dipeluk ya oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian dengan sangat kuat ya sampai beliau merasa lelah ya, kemudian dilepaskan, dibacakan lagi Iqra. Maka Nabi menjawab ma ana biqari, saya nggak bisa membaca ya, nggak bisa membaca. Maka dipeluk lagi sampai kedua seperti itu, sampai beliau berpeluh ya, kemudian terasa berat badan di tubuh beliau, kemudian dilepaskan lagi sama sampai 3 kali. Maka beliau mengatakan tidak bisa membaca ya. Ketiga seperti itu, kemudian Jibril melanjutkan ya, wahyunya dengan mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu ya, yang telah menciptakan manusia dari alaq ya. Kemudian Iqra wa rabbukal akram ya, bacalah. Ini diperintahkan oleh Jibril alaihissalam, dan Nabi SAW ya nggak sulit karena ini bahasa Arab ya, beliau menghafalkannya karena beliau juga seorang Arab yang fasih ya, yang sangat fasih. Kemudian setelah wahyu itu disampaikan ya hafal akhirnya, apalagi sudah dipeluk gitu Pak. Makanya sebagian tahfidz Quran itu Pak yang sama anak-anak itu, mereka kadang praktek juga ini, anak-anak nggak bisa dipeluk sama ustadznya, tapi jangan kuat-kuat seperti ini, nanti nangis ya. Ini kuat peluknya Jibril, kuat. Tapi atau untuk menghilangkan, banyak ini pelajarannya dari hadis ini. Nanti pakar parenting juga melihat kalau anak-anak lagi tidak ini kan dipeluk sama ibunya atau ayahnya ya, itu bisa mengurangi beban dan kesedihan dia ya, dipeluk ya.
bukan malah didorong ke belakang, nangis saja dorong, enggak. Justru kalau dia nangis dipeluk, pegang bahunya. Jadi kan sebagian ayah lihat ayah anaknya nangis didorong kepalanya ke belakang, bukan. Atau kakek ya, lihat kalau kakek jarang dorong kepala anaknya, kepala cucunya, justru kakek yang ini. Biasanya ayah ya, kalau kakek enggak, ya kakek jarang. Kalau kakek itu justru cucu-cucu itu kalau dimarahi ibunya larinya sama kakek, sama kakek sama neneknya. Tapi kalau ayahnya ya begitu ya, maka dipeluk, dipegang seperti itu, mengurangi nervous ya, seperti itu bisa. Kemudian kembali dengan tubuh gemetar ya, hati yang berdebar ya, Nabi SAW kepada Khadijah ya, pada Khadijah bintu Khuwailid, dan dia mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan pada Khadijah, zammiluni, zammiluni, tolong diselimuti saya ya. Beliau merasa gemetar ya, takut ya, karena ini pertama sekali ya. Kemudian Khadijah mengatakan mali, ini hadis sahih ya, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ya, Sahih Bukhari ya. Nomor hadisnya ada beberapa tempat, di antaranya 3392 ya. Itu Khadijah kemudian bertanya, ini istri ya, bertanya, mali, ada apa ya? Fa akhbaraha bil khabar, maka Nabi menceritakan kepada Khadijah yang terjadi tadi. Laqad khasyitu ala nafsi, saya mengkhawatirkan diri saya ya. Siapa yang datang tadi ya? Maka Khadijah mengatakan, kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Ini seorang istri yang salehah ya, ketika suaminya sedang masalah, bukan justru dipanas-panasi ya, justru dihibur ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian tadi, tidak mungkin ya, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencelakai Anda, karena selama ini Nabi sering menolong orang, membantu orang susah, berdermawan dan ini, jadi nggak mungkin dicelakakan. Pasti Anda orang baik, ini jangan khawatir ya. Ya. Ini yang ideal juga sebenarnya itu istri kalau suaminya susah atau itu begitu ya, bukan datang malah pulang ke rumah dimarahin ya Pak. Atau sekarang minta HP-nya dulu, ini tambah stres ya, gitu. Begitu keluhan biasanya. Ala kulli hal jamaah Allah Subhanahu wa taala, belum selesai ini kita bacakan, dan sesi pertanyaan juga sudah habis karena waktunya habis, sudah waktu azan. Mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان